Ini remuk, hancur. Sebenarnya dia nggak sanggup dengan keadaan dia. Kamu nggak tahu di sini bahwa dia sebenarnya tidak baik-baik saja. Ya, terlalu banyak beban yang dia tanggung. Dia capek di sini ya. Dia berharap ada keberanian untuk bicara yang sejujurnya kepada kamu bahwa dia tidak baik-baik saja ya. Capek dia ini. Remuk, hancur, lelah, banyak beban. Dia berharap bisa menyelesaikan semuanya. Nggak sanggup gitu loh ya. Kalau kamu lihat dia mukanya sembab, layu, dia tuh capek menghadapi situasi yang membuat dia muak dan marah. Sampai kapan dia mengorbankan dirinya terus menerus untuk orang-orang ya. Dia capek guys ya, dia capek di sini. Kamu nggak tahu ya, dia nggak mau cerita ya, dia malu keadaan dia yang sesungguhnya ya. Ini karma atas dia membuang kamu dan menghakimi kamu ya, menyanjung-nyanjung kamu, meyakinkan kamu, lalu kamu ibarat dilempar ke jurang kan ya. Makanya sampai hari ini kamu mengganjal meskipun kamu berusaha untuk melepaskan tapi nggak sanggup, tetap aja ya dia mengganjal di hati kamu, pikiran kamu, dan setiap langkah kakimu kemanapun kamu pergi, kamu masih teringat dia meskipun kamu sudah berusaha untuk menjauh ya atau mengikhlaskan, tapi tetap saja ya kamu masih penasaran terhadap dia gitu loh ya. Sedangkan dia hancur remuk ya, dia mendapatkan balasan karma atas perbuatan dia kepada kamu. Dan si penghalang ini naif ya, dia masih berusaha untuk mempertahankan hubungan ini meskipun dia sudah enggan ya, atau dia sudah tidak mau menyentuh dia lagi gitu loh. Gimana mau bisa bersentuhan atau bercinta? Dia nggak ada tenaga di sini. Dia nggak ada tenaga ya, nyawanya di mana, badannya di mana, pikirannya di mana, udah nggak karu-karuan. Makanya kalau kamu lihat dia itu mukanya sembab ya, layu seperti orang tidak mandi bertahun-tahun ya. Dia itu sedih, dia banyak beban yang dia tanggung, yang dia malu jika dia cerita ke kamu gitu loh ya. Ini ya, dia masih berusaha mempertahankan hubungan, sedangkan kamu meskipun kamu sudah berusaha melepaskan, kamu tetap masih mengganjal ya, masih kayak belum ikhlas ya. Ikhlas itu hanya omong kosong di sini ya. Gimana kamu nggak sakit hati, mangkel ya, kamu dibuang begitu saja tanpa belas kasihan ya. Dia hancur guys, dia capek loh. Ini selalu muncul ya The Hierophant. Nah ini guys ya, dia bertahan di sana karena keluarganya ya, karena tradisi di sini, tradisi ya. Dia ingin minta maaf kepada kamu ya. Dia tahu, dia sadar dia sudah egois, kejam, membuang kamu begitu saja ya. Tetapi ini ya, dia ini loh guys ya, dia berusaha untuk menjadi contoh yang baik bagi keluarganya ya. Dia tidak ingin menyakiti keluarganya, tapi dia lupa bahwa dia sudah menyakiti kamu ya. Orang-orang nggak tahu guys, orang-orang nggak tahu, orang-orang taunya dia guru yang baik, contoh yang baik, pengajar yang baik, tapi dengan kamu dia malu ya. Dia tahu kekurangan dia, membuang kamu begitu saja. Dia berharap kamu benar-benar memaafkan dia ya. Dia dikontrol orang tuanya juga guys, dia dikontrol tradisi dia, pola lama dia, yang membuat dia tidak bisa berkutik ya. Dia tidak bisa berkutik di sini ya, apalagi kalau orang tua dia atau keluarganya mengontrol dia ya. Nah si penghalang masih trauma ya, dia trauma di sini, dia merasa sulit melepaskan hubungan ini ya. Ini kok ada sosok yang berusaha untuk melepaskan dia loh ya. Atau bisa juga dia disukai seseorang di sini yang membuat dia atau menyarankan dia untuk melepaskan semua beban prahara drama ini gitu. Ada sosok yang konseling dia gitu loh. Ini sahabatnya cowok sepertinya ya, yang meyakinkan dia untuk lepaskan saja bila tidak sanggup ya. Sementara dia dikontrol orang tuanya gitu loh ya. Ketika dia ingin melepas, dia dikontrol orang tuanya. Polanya seperti itu ya. Dia selalu bertemu karmic lesson di hidup dia. Nah dia ingin ini loh, dia ingin pergi dari hubungan ini tapi dia malu, dia trauma
Ya, dia malu, apalagi kadung menciptakan image di depan teman-temannya bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Ya, dia berharap bisa melepaskan semua ini gitu loh. Ya, dia malu jika berpisah ya, takut dianggap gagal. Ya, dia lagi sakit guys, dia lagi sakit stres. Karena ini ya, dia selalu capek ya. Gimana mau bersentuhan kalau tenaga ada tidak aja ya, nyawanya bersama kamu, raganya di sana. Nah, kamu masih terus yakin ya, kamu yakin dia bakal datang ke kamu meskipun kamu sudah fokus pada masa depan ya. Kamu yakin dia bakal mencari kamu kembali ya. Kadang kamu juga tidak percaya dengan intuisi kamu, apalagi melihat keadaan ya seperti mustahil karena dia dan kamu sudah terpisah gini ya. Kadang kamu yakin dia kembali ya. Di sini memang ini ya, dia ingin kembali ke kamu tetapi dikontrol, dilarang oleh orang tua dia ya. Bisa juga karena perbedaan dia dan kamu yang cukup signifikan ya, perbedaan budaya, cara hidup, keyakinan, atau perbedaan warna kulit kalian ya, perbedaan suku. Ya, membuat dia ragu apakah orang tua dia bisa menerima kamu. Ya, si penghalang ini juga memiliki trauma sama seperti kamu. Ya, bisa juga dia terlalu dikontrol keluarganya. Ya, kayaknya mau lepas itu sulit ya. Ketika si penghalang mau lepas, orang tua dia tidak mengizinkan. Oh. Ini guys ya. Perasaan dia naik turun ya. Perasaan dia itu muter-muter seperti jam dinding ya. Perasaannya naik turun, besok dia mau kamu, besok dia nggak mau kamu, besok dia bertahan, besoknya benci muak ya. Dendam dia marah dengan situasi ya. Dia berharap ada keberuntungan bisa merubah semuanya. Dia juga heran ya kenapa takdir dia seperti ini ya. Mencintai kamu tapi harus hidup dengan yang lain. Kenapa dia harus mengalami seperti ini? Dia juga pusing guys. Dia juga pusing, mungkin sehari-harinya dia minum obat pusing ya, obat kepala, sakit kepala. Ya, karena dia ini loh, perasaannya sama seperti kamu, perasaannya naik turun, roller coaster. Ya. Dia ini sudah mulai wise ya, atau mulai bijak gitu loh. Ya. Bisa juga pandangan dia ke kamu berubah gitu loh. Ya. Dia mulai bisa menerima perbedaan kalian berdua. Ya, dia juga heran di sini kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, isi pikirannya ya, itu cuma kamu lagi dan lagi. Ya, mau belok kanan ketemu kamu, belok kiri ketemu kamu, ke atas ketemu kamu, ke bawah ketemu kamu. Fokus ke masa depan ya, dia ketemu orang-orang yang mirip kamu ya, dia nggak mau mikirin kamu, dia teringat terus cara dia membuang kamu ya, roller coaster. Ya. Dia mulai bisa ini loh ya, memahami ya, bersyukur bertemu kamu itu merubah cara hidup dia untuk dia tidak gonta-ganti pasangan ya, supaya dia mengakhiri karma buruk dia atau kebiasaan buruk dia. Ya. Seperti itu supaya dia tidak mengulang-ulang pola yang sama untuk seumur hidupnya. Ya, dia berharap banget dia bisa balik ke kamu. Ya, kepalanya tuh pusing gitu loh. Dia di sana tapi isi pikirannya tuh muter, mikirin kamu siang dan malam, pagi, sore, ya. 7 hari, 365 hari. Nah, ini selalu muncul terus guys ya. Di si penghalang ini dikontrol keluarganya yang sangat haus reputasi ya. Sangat haus dengan pujian-pujian orang ya. Tidak ingin terlihat kalah gitu loh ya. Makanya aku bilang tadi dia ini seperti tawanan perang ya, ditawan oleh keluarga si penghalang ya. Itu yang kamu perlu tahu. Dia ini nggak bahagia gitu ya. Dia juga berusaha memperbaiki sikapnya supaya keadaan tidak semakin rumit ya. Ego ya, seseorang sosok maskulin di keluarganya yang mengontrol dia. Dia ini seperti budak ya, tapi dia malu jika cerita kepada kamu gitu ya. Dia takut kamu malah menghakimi dia atau menyalahkan dia gitu loh. Dia ini butuh compassion, butuh belas kasihanmu, butuh kamu percaya sama dia bahwa dia tidak ada niat untuk menyakiti kamu. Ya, ini loh, sosok ini yang mengontrol mereka berdua terus-menerus entah sampai kapan. Ya, makanya kepala dia pusing bagaimana cara dia bisa keluar dari karmic cycle ini. Ya, karma buruk ini.
gitu. Dia pikir memperjuangkan si penghalang ini akan membuat dia mendapatkan ini ya, koneksi hal-hal yang baik gitu, malah ini ya, dia dikuasai oleh keluarga si penghalang seperti tawanan. Dan kamu juga nggak habis pikir di sini. Kenapa kamu tidak bisa membenci dia? Kenapa kamu masih terus memikirkan dia? Kamu masih setia terhadap dia, ya? Kadang kamu sayang dengan dia, kadang kamu benci dengan dia. Tapi aku merasa kamu ini loh, kamu mulai sabar gitu loh. Kamu berusaha untuk memaafkan dia, ya. Kamu ini orangnya nggak tegaan, ya. Meskipun disakiti, kamu terus berbuat baik kepada dia dan orang-orang. Ya, kamu luar biasa di sini, energi kamu. Malah dia sedang menuai karmanya. Hidup dia itu nggak enak. Hidup dia dikontrol terus-menerus seperti tawanan, dan kamu akan merdeka di sini ya. Kamu akan merdeka di sini. Kamu akan mendapatkan kedudukan yang kamu inginkan atau kebaikan lah ya. Kamu akan mengunduh kebaikan di sini karena karakter kamu yang penuh welas asih ya. Bahkan dia udah menyakiti kamu bertubi-tubi, melempar kamu ke jurang, kamu terus masih mencintai dia. Kadang kamu juga nggak percaya dengan ini ya, dirimu sendiri gitu loh. Kamu berharap bisa melepaskan dia dari pikiranmu. Nah, dia sering dimusuhi orang-orang guys. Dia juga heran ya, meskipun dia sudah bersikap baik, sabar, dia selalu menghadapi orang-orang yang memusuhi dia gitu loh ya, sejawatnya atau teman-temannya atau ya orang yang sering mencari masalah dengan dia, ya selalu kontra terhadap dia, sama seperti dia mencemooh kamu atau menghakimi kamu, ya membabi buta. Dia sekarang merasakan apa yang kamu rasakan ya. Dia merasa orang-orang ini tidak sefrekuensi dengan dia, tapi dia nggak bisa pergi gitu loh ya. Dia nggak bisa pergi. Dia menuai karma dia sendiri. Dia mendapatkan konsekuensi atas pilihan dia sendiri. Ya, dia berharap dia bisa melepaskan roda karma ini, guys ya. Nah, si keluarga si penghalang ini memanfaatkan dia loh ya. Memanfaatkan dia ya untuk materi lah ya, finansial gitu loh. Ya, apalagi kalau keluarganya terbiasa ini ya, hidup dengan mudah gitu. Dia nggak dilepaskan untuk kepentingan finansial mereka. Ya, nggak enak loh hidup dia ini, diperas, dimanfaatkan, dikontrol. Nggak ada enaknya. Ya, sebenarnya secara rohani, secara spiritual dia membebaskan kamu dari pola lamamu. Malah saat ini dia yang merasakan nggak enaknya gitu loh, hidup dikontrol dan diperas dan dimanfaatkan dan tidak dihargai ya. Karena ada kartu 10 tongkat ya, dia tidak dihargai. Seberapa besar dia berjuang, dia dianggap tidak berguna atau dianggap tidak bermanfaat gitu loh, tidak dihargai intinya. Dan kamu terus melangkah maju ke masa depan ya. Kamu ingin fokus dengan kerjaanmu dan proyekmu ya. Kamu ingin pindah tempat juga. Di sini ada banyak dari kalian yang bakal pindah kerjaan ya, pindah tempat ya, atau bisa juga mendapatkan promosi. Pokoknya kehidupan kamu ini lebih baik asal kamu sabar gitu loh ya. Keadaan ini hanya untuk sementara. Kamu akan terus melangkah di sini ya. Sementara dia menuai karmanya, kehidupan dia dikontrol ya. Oh ya, nah dia capek di sini guys. Dia berpura-pura bahagia ya. Dia membohongi dirinya sendiri. Ya, entah sampai kapan dia terus membohongi dirinya sendiri, berusaha untuk terlihat bahagia dan baik-baik saja. Ya, dia nggak tahu di sini bagaimana cara melepaskan keadaan ini ya. Dia takut menyakiti banyak orang. Memang si keluarga si penghalang ini cukup memiliki tradisi yang kuat gitu loh ya. Seperti itu, mereka sedang menjaga nama baiknya ya. Si penghalang sedang memperbaiki hubungan dengan keluarga dia di sini. Ya, tapi di sini dia ini sebenarnya ini loh guys ya, hati dan keadaan dia itu berlawanan gitu ya. Dia merasa kenapa dia harus terjebak pada keadaan ini gitu loh ya. Dia dimanfaatkan dan tidak dihargai. Sementara si penghalang ini terlihat luar biasa keluarganya gitu loh. Padahal dia ini loh guys ya, dia dibodohi gitu loh ya, dimanfaatkan ya untuk menciptakan image yang bagus. Ya, dia mendapatkan karma hasil dia menyakiti kamu dan kamu takut di sini. Ya, takut ya. Kenapa? Kalau dia tidak
ada niat kenapa dia meyakinkan kamu gitu loh. Ya, dia melangkah pergi dengan semua kebohongan dia. Ya,